Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Adi Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menggunakan Power Pivot. Jadi, fitur Power Pivot ini tidak di semua versi Office tersedia ya teman-teman. Jadi, hanya ada versi Office tertentu yang sudah tersedia Power Pivot. Nah, gimana cara kalian mengeceknya? Kalian bisa pergi ke File, kemudian cari Option, kemudian Add-in. Nah, kemudian ini pilih Com Add-in, kemudian Go. Nah, bagi teman-teman yang sudah ada, ini bisa diaktifkan langsung. Microsoft Power Pivot for Excel. Nah, kalau bagi teman-teman yang ternyata belum ada ini, maka masih belum bisa karena memang hanya versi Office tertentu yang sudah ada, yang sudah termasuk dengan Power Pivot ini ya teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan Office 2019 ya teman-teman. Nah seperti ini punya saya Office Professional Plus 2019. Oke, jadi apa sih kelebihan Power Pivot dibanding Pivot Table seperti biasa? Kalau Pivot Table seperti biasa kan kita tinggal blok ya data kita, kemudian insert Pivot Table seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini misalnya ya kita ingin membuat report harian. Nah, tanggal ini auto di grup. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, ini report harian. Kemudian ada notanya, nota nomor berapa, barang yang dibeli apa, kemudian totalnya berapa. Nah, kan seperti ini. Cuman, nah ini kan masih dalam bentuk ID barang kan. Kita perlu menelusuri ini nama barangnya itu apa gitu kan. Karena kalau kita hanya menyajikan informasi seperti ini, maka ya ini akan terlihat tidak tidak deskriptif dan tidak mudah untuk dipahami oleh orang lain gitu kan. Nah, makanya kelebihan dari Power Pivot itu adalah kita bisa mempivot table dari lebih dari satu source. Ini kita hapus dulu ya. Jadi nanti kita akan membuat dua source dari sini dan juga ada tabel. Nah, ini adalah tabel detail barangnya. Dari ID barang ini dia tersedia nama barangnya ini, kategorinya ini, dan satuannya ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonvert sebuah data ini menjadi sebuah tabel di Excel. Nah, kalau cara manualnya itu teman-teman tinggal klik ini, format as table. Nah, di sini kan. Kalau shortcutnya itu teman-teman tinggal klik Ctrl T. Nah, seperti ini. Kemudian dicentang my table has header. Klik OK. Nah, kemudian kita namai ya tabelnya. Ini table name. Yang ini kita namain data. Kemudian yang ini. Nah, ini Ctrl T. Oke, kita namai detail gitu ya. Detail. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan tabel ini ke dalam data model namanya. Ini dengan cara klik add to data model. Nah, ini udah masuk data. Kemudian kita masukkan satunya ini. Nah, udah masuk kan? Data dan detail sudah masuk. Nah, kemudian
Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah relasi ya teman-teman. Teman-teman klik ini, diagram view. Nah, di sini akan ditampilkan field-field dari tabel yang kita punya. Nah, kita akan menghubungkan kedua tabel ini ya teman-teman. Nah, kan yang menjadi kunci kan ID barang ya, penghubungnya. Jadi kita tarik ID barang ini ke sini. Nah, ini sudah tercipta relasi one to many. Berarti ID barang di sini bisa ada banyak di sini gitu. Jadi ketika data ini sudah terhubung maka ini seperti VLOOKUP gitu teman-teman. Cuman ini lebih simpel karena kita tidak perlu menuliskan formula lagi. Nah, kalau sudah tercipta seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, yang ingin kita tampilkan di sini kan detail barangnya kan ya teman-teman ya. Nah, ini kan ID barang. Nah, ini dia udah terkoneksi. Nah, kita tambahkan saja kolom di sini. Kita ingin mengeluarkan nama barangnya, maka ketik relate. Ya, seperti ini. Relate. Nah, itu relate. Kemudian, nah ini ada nama barangnya. Nah, kita enter. Tuh kan. Otomatis akan keluar nama barang sesuai dengan ID barang pada kolom ID barang karena ini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita rename aja ya kolomnya ini. Nama barang. Selanjutnya kita ingin menampilkan kategori. Nah, kategori. Kemudian satuan. Kita enter, kita ganti nama kolomnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika ini sudah selesai, maka kita sudah bisa menciptakan pivot table. Kita insert. Nah, kita kan biasanya di sini ya, select a table or range. Nah, kalau kita sudah punya data model, itu akan otomatis terpilih ini, use this workbook data model. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita tinggal pakai aja nih data yang kita butuhkan tadi. Nah, ini kan tanggal. Ini selalu terotomatis grouping by month ya. Dan nota, nomor notanya sekian, ID barangnya. Nah, kemudian kita udah bisa munculin nama barang tuh kan bisa. Ini kita buat seperti ini aja biar lebih ya. Nah, ini nggak usah kita repeat. Nah, jadi tanggal 1, nota nomor 1, ID barangnya ini. Nah, kemudian detailnya udah keluar ya teman-teman. Jadi hal ini akan sangat memudahkan kita kalau kita bekerja dengan banyak sekali data. Jadi kita tidak perlu membuat rumus VLOOKUP yang dimana itu biasanya akan membuat loading data semakin lama ya kalau kita pakai VLOOKUP. Nah, kalau kita pakai pivot itu akan semakin cepat dan juga efisien gitu. Nah, kemudian quantity. Kemudian di Power Pivot ini, kalau quantity kita taruh di value. Nah, di Power Pivot ini kita ada fitur namanya KPI. Nah, untuk menentukan KPI, kita itu perlu mendefinisikan ini measure. Measure ini kalau di pivot table sama seperti calculated field. Nah, coba ini. Nah, ini tidak bisa karena belum punya ini measure. Kita buat ya measure. Kita samain aja karena tidak ada proses yang membutuhkan perhitungan. Jadi ini kita samain dengan sum of quantity.
Nah, measure 1. Nah, kemudian kita KPI. Apa sih KPI itu? KPI itu adalah semacam patokan ya teman-teman. Jadi ini bisa kita geser-geser. Ini bisa kita tentukan nilainya. Dia akan berwarna hijau ketika value-nya itu berapa. Kemudian akan berwarna kuning ketika value-nya berapa, seperti itu. Jadi ini akan lebih memudahkan kita untuk menganalisis data karena bisa kita lihat secara visual ya teman-teman. Daripada kita hanya melihat sebuah angka saja. Nah, measure 1 itu kan ini tadi sama dengan sum of quantity. Nah, kemudian misalnya kita ingin menarik absolute value ya. Jadi target maksimal kira-kira 20 aja deh, 20. Nah, seperti ini. Jadi ini kita susun. Jadi akan hijau ketika 17 ke atas, kemudian akan menjadi merah kalau 8 ke bawah. Nah, di tengah-tengahnya akan kuning. Nah, kita klik OK ya. Nah, ini jangan khawatir kalau misal teman-teman mendapati value-nya kok seperti ini. Nah, itu caranya mudah. Nah, ini tinggal kita uncheck. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini warnanya merah. Karena dia under ya, under 8 yang tadi sudah kita tentukan. Nah, ini 20 udah hijau. Hijau. Dan teman-teman juga bisa mengcustomize gambarnya ya teman-teman. Mau seperti itu, seperti ini, atau ini, atau ini. Ini misalnya. Nah, itu kita refreshnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini muncul sebuah tanda. Dimana kalau kita pakai gambar gini kan akan lebih memudahkan kita dalam melihat ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja sih tutorial dari saya pada video kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya agar membantu channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.